Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Hutan lebat mengelilingi puncaknya penyelarasan. Kabut pagi bergulung seperti nafas ajaib mengintai dari belakang pohon. Di sana dalam keheningan suci, seorang pria berdiri dengan jubah hitam yang disulam dengan benang emas, Prabu Siliwangi. Dia menatap lembah dari di atas batu datar tempat dia biasa duduk. Orang-orang mencintainya. Bahkan para dewa hormati dia. Tapi malam itu adalah merasakan firasat buruk. Sementara itu, jauh di perbatasan timur kerajaan Galuh, seorang pejuang muda bernama Mahesa berlatih bela diri di bawah air terjun. Energinya mengguncang bebatuan. Matanya menyala karena dendam lama. Dia tidak tahu darah yang mengalir di dalam tubuhnya memiliki ikatan rahasia dengan Raja Pajajaran. Dua takdir perlahan mulai semakin dekat satu sama lain. Menyukai bayangan dan cahaya sebelum gerhana. Belum ada yang tahu bahwa pertemuan itu keduanya akan mengguncang tatanan dunia supranatural dan manusiawi. Di balik keagungan singgasananya, Prabu Siliwangi menjaga rahasia yang hanya diketahui orang lain oleh tabib kerajaan dan gurunya yang bijaksana, kakek Rishi, Saptaraga. Di dalam sebuah manuskrip tua dari masa lalu ditulis tentang seorang anak yang lahir dari garis keturunan Pajajaran, namun dibuang untuk menjaga keseimbangan kekuatan. Anak itu Mahesa. Mahesa tumbuh tanpa mengetahui siapa ayah kandungnya. Dia hanya tahu bahwa ibunya, satu-satunya wanita berpendidikan tinggi dari pantai timur, meninggal setelah melahirkan dia dengan ucapkan sebuah nama dengan berbisik terakhir, Siliwangi. Sekarang Mahesa mengembara ke barat membawa kemarahan dan pembalasan dendam. Dia tidak tahu bahwa setiap langkahnya membawanya lebih dekat ke takdir yang telah digariskan oleh nenek moyang. Di sisi lain, Prabu Siliwangi mulai dihantui oleh mimpi aneh, suara-suara tangisan bayi, nyala api di hutan, dan bayangan seorang pemuda tantang dia di tengah malam perdarahan. Malam itu, Mahesa tiba di sebuah desa di kaki Gunung Galunggung. Desa terpercaya menjaga pintu rahasia menuju pemerintah penyelarasan tersembunyi. Tangga sulit, tetapi pasti. Penduduk desa menyambutnya dengan tatapan curiga. Namun, seorang pria tua bernama Kijana beri dia tempat tinggal. Di rumah panggung yang kacau, Kijana hadir teh hangat. Lalu dia menatap mata Mahesa. Rasanya seperti membaca masa lalu dalam waktu lama. Terkubur. Kalian memiliki mata yang sama. Dengan raja. Siapa namamu? Anakku? Muda. Nama saya Mahesa. Saya sedang mencari kebenaran dan seseorang yang seharusnya aku membunuh. Di tempat lain, Prabu Siliwangi terbangun dari tidurnya dengan tubuh basah oleh keringat. Dalam mimpinya, dia melihat seorang pemuda berdiri di tengah ladang darah, menatapnya penuh dengan rasa sakit dan kebencian. Langit malam mulai berubah menjadi merah. Bulan sedang menggantung. Seperti kanker. Tanda yang telah diprediksi oleh Eyang Rishi. Ketika darah naik ke langit, yang lama akan kembali untuk mengklaim membalas. Di bawah sinar bulan merah, Mahesa duduk bersila di tengah hutan kecil dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang berbisik tertiup angin malam. Dia membuka kain itu. Penutup dadanya, memperlihatkan luka berbentuk seperti cakar harimau. Luka yang dapatkan momen kecil. Seluruh momen keluarganya dibantai oleh tentara gaun penyelarasan. Sejak hari itu, Mahesa bersumpah untuk membalas dendam pemimpin mereka. Prabu Siliwangi. Anak lelaki itu berdiri di tepian hutan, memperhatikan Mahesa dari jauh. Dia tahu cerita kelam itu. Dia kenal Mahesa, bukan sekedar pemburu bayangan. Dia adalah keturunan dari garis sebelumnya pernah dikhianati. Sementara itu, Prabu Siliwangi yang disebut Eyang Resen Istana. Aku merasakan masa laluku kembali menghantuiku. Apa arti mimpi dan bulan merah itu? Orang bijak menjawab. Bukan hanya mimpi, Prabu, bahwa pertanda. Darah yang pernah kau tumpahkan sekarang kembali dalam bentuk tetesan. Angin malam bertiup kencang. Petir menyambar di kejauhan.
Dua takdir besar mulai bergerak menuju satu titik pertemuan. Pagi itu, Mahesa turun dari hutan dengan langkah tegas. Di bahunya, ada belati pusaka keluarga yang telah diwariskan turun-temurun. Keris dikenal dengan nama warisan Tirtajaya yang hanya akan bersinar saat pemiliknya menginginkannya menegakkan keadilan. Tapi sekarang sudah terbakar kebencian. Sementara itu di dalam istana Pajajaran, Prabu Siliwangi mengadakan pertemuan dengan komandan. Seseorang sedang merencanakan kekacauan. Dari luar tembok ini, seseorang yang tidak asal-asalan, kata Prabu. Tatapannya tajam. Ia merasakan kehadirannya kekuatan yang familiar namun asing. Salah mata-mata pemerintah melaporkan seorang pemuda bernama Mahesa telah berkumpul dengan sisa-sisa pemberontak di wilayah barat. Dia sebutkan namamu di sumpah. Sang raja mengerutkan kening. Nama yang mengguncang masa lalunya. Dia tahu. Mahesa putra Kertajaya, mantan penasihat yang dijatuhi hukuman mati karena pengkhianatan. Namun Prabu menyimpan rahasia lainnya. Itu tidak pernah membunuh Kertajaya secara langsung. Di tempat lain, Mahesa mulai mengumpulkan kekuatan. Itu para pejuang yang diasingkan, orang-orang yang tertindas, dan prajurit yang kecewa. Itu menyatukan mereka berada di bawah satu bendera. Membalas-balas dendam adalah keadilan. Pertarungan tidak lagi hanya antara dua pria. Ini adalah perang antara kebenaran dan luka sejarah yang tidak bisa diungkapkan pernah disembuhkan. Malam tiba dan hutannya Pajajaran Barat menjadi tempat pengumpulan kekuatan gelap. Mahesa duduk di depan api unggun. Wajahnya menatap dingin ke langit yang diselimuti awan gelap. Di belakangnya, para pengikutnya mulai merancang strategi untuk menyerang titik pengawasan pemerintah. Seorang wanita tua berkerudung hitam datang mendekat. Kamu ingin melawan harimau? Orang tua itu, ucapnya lirih. Prabu Siliwangi bukan manusia biasa. Itu membawa darah. Hari kekuatan yang tak tertahankan hanya dengan marah. Mahesa menatapnya. Harimau atau bukan? Dia telah mengambil semuanya dari saya. Sementara itu di istana Raja Siliwangi sendirian di taman belakang istana. Dia duduk bersila di bawah pohon beringin tua. Dari tanah, seekor harimau putih muncul. Bukan harimau biasa, tetapi dengan bentuk astral yang protektif. Musuhmu bukan hanya anak-anak dari masa lalu, tapi luka yang kau tinggalkan, bisikan harimau. Sekarang waktunya untukku. Selesaikan ini, kata Prabu membuka matanya sekarang bersinar emas. Dua kekuatan besar sudah siap. Dua tokoh perhatian utamaku lebih dari sekedar balas dendam. Mereka membawa sejarah yang belum pernah ada sebelumnya selesai. Malam bulan purnama pun tiba. Langit Pajaran ditutupi warna merah. Bulan tergantung sepenuhnya di luar angkasa. Bagaimana dewa yang mengawasi takdir manusia? Di dalam tengah alun-alun hutan terlarang, Mahesa berdiri tegak. Matanya menatap tajam ke arah sosok berjubah putih yang melangkah perlahan-lahan dari bayangan pepohonan. Raja Siliwangi. Aku datang bukan untuk padamkan amarahmu, Mahesa, katakan Prabu dengan suara tenang, namun mengguncang bumi. Tapi untuk mengakhiri siklus balas dendam yang kita pewaris. Mahesa tak menjawab. Dia memegang belati pusaka ayahnya, simbol luka lama yang belum sembuh disembuhkan. Prabu Siliwangi memejamkan mata. Saat dia membukanya lagi, tubuhnya memancarkan aura cahaya keemasan dan di belakangnya ada bayangan seekor harimau putih muncul sambil mendengus ganas. Pertarungan dimulai. Tebasan keris Mahesa hampir mustahil untuk diikuti manusia. Namun Prabu menangkisnya dengan tangan kosong. Hutan berguncang setiap saat kali kekuatan keduanya bentrokan. Cahaya dan aura keris harimau bertabrakan. Membakar pohon sekitar. Di langit, bulan merah menyaksikan dua takdir yang berpotongan, siswa dan guru, darah dan warisan, waktu masa lalu dan waktu depan. Tubuh Mahesa terlempar dan terbentur pohon besar. Namun, dia bangkit lagi. Meskipun darah mengalir dari pelipisnya, napasnya berburu, tapi jiwanya tidak redup. Aku tidak akan berhenti sebelum kebenaran yang jujur. Bahkan jika itu berarti mengalahkanmu, Raja. Prabu Siliwangi terdiam.
Menyorot matanya berubah sedih. Kamu tidak lawan saya, Mahesa. Kamu adalah bayangan dari kesalahan masa laluku. Tiba-tiba langit bergetar. Suara gamelan yang halus mendengar. Saya tidak tahu di mana. Harimau putih yang menyelimuti Prabu meraung sekali dan kemudian perlahan menghilang. Saat ini Prabu Siliwangi melangkah maju dan membuka jubahnya, memperlihatkan luka lama di dadanya. Luka yang dia diperoleh dari pertempuran masa lalu juga membunuh ayah Mahesa. Pada saat itu saya memilih pemerintah dari persaudaraan Prabu Mahesa yang tenang berdiri terjebak. Tangannya yang memegang belati itu mulai bergetar. Bunuh aku kalau begitu. Itu membuatmu tenang, kata Prabu tunduk. Tapi ingat, balas dendam tidak akan pernah tumbuh kehidupan. Mahesa maju perlahan, mengangkat keris tinggi di atas kepalanya. Namun saat ia melihat wajah Prabu, ada air mata di mata pria yang pernah rasa hormat sebagai ayah kedua. Tangannya lemas. Keris terjatuh ke tanah. Malam mulai reda. Angin hutan tak ada lagi mengaum. Mahesa duduk di tanah. Napasnya berpacu. Matanya menatap kosong. Pada belati yang sekarang tertancap di tanah. Di depannya, Prabu Siliwangi masih berlutut. Tenang tetapi penuh luka. Sungguh aku hidup hanya untuk hari ini, kata Mahesa sambil berencana membalas. Tapi kau tidak membunuhku, jawab Prabu. Diam. Itu berarti kamu lebih-lebih besar dari kemarahan yang diwariskan darahmu. Suasananya tenang. Burung-burung malam perlahan mulai berbicara. Dari kembali ke semak-semak, pengikut Mahesa dan pasukan pemerintah muncul secara perlahan. Menyaksikan dengan penuh kegembiraan yang kedua tokoh besar itu berdamai tanpa sepatah kata pun. Prabu bangkit dengan susah payah. Dia mendekati Mahesa dan meraih tangannya. Mari kita akhiri pertumpahan darah ini. Aku tidak ingin sejarah mencatat kita sebagai musuh. Mahesa menundukkan kepalanya. Tapi bagaimana caranya? Dengan orang-orangku? Mereka ingin keadilan. Keadilan akan datang dari sang bapa, pengakuan menjawab Prabu. Dan malam ini aku mengakui bahwa pemerintahan saya juga harus berubah. Mata Mahesa memerah. Tapi kali ini tidak. Karena marah. Tapi lega. Hari perlahan mulai menyingsing di tengah tanah leluhur yang dulu saksi pertumpahan darah. Prabu Siliwangi dan Mahesa berdiri berdampingan di atas sebuah batu besar. Orang-orang dari keduanya para pihak berkumpul, menyaksikan kejadian langka. Dua pemimpin yang suatu saat musuh berbicara seperti saudara laki-laki. Umatku, kata Prabu lantang. Meski suaranya masih terbungkus luka. Hari ini adalah darah yang tertumpah sebagai saksi bahwa balas dendam hanya akan menghancurkan dan pengampunan membangun. Mahesa menambahkan, saya tumbuh dalam bayangan kemarahan. Tapi hari ini aku memilih untuk tidak menyimpan dendam untuk anak-anak kita. Ayo bangun. Negara ini bersatu tanpa perasaan, mencurigakan. Sorak-sorai dan air mata bergema di seluruh lembah. Tim Mahesa turunkan senjatanya. Para tetua kerajaan mengangguk tanda setuju atas kesepakatan tersebut kedamaian itu. Di bawah matahari pagi, Mahesa dan Prabu Siliwangi saling bertolak belakang, letakkan tanganmu di dadamu dan kemudian membungkuk satu sama lain. Perjanjian suci dimulai. Sebuah pemandangan baru untuk tanah Pajajaran. Beberapa bulan telah berlalu sejak perjanjian damai ditandatangani. Kerajaan Pajajaran dimulai damai lagi. Para prajurit sekarang menjadi seorang petani dan suara drum perang digantikan oleh kicauan burung pagi. Namun di balik ketenangannya, Prabu Siliwangi mulai sering memikirkannya paviliun istana. Dia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Setiap malam dia terbangun dari mimpi yang sama. Mahkota kerajaannya terbelah menjadi dua dan suara wanita bersenandung memanggilnya dari hutan terlarang. Di tempat lain, Mahesa mulai hidup sebagai penasihat militer. Tidak lagi satu komandan pemberontak. Tapi ada luka pikiran yang tidak mudah disembuhkan. Itu sering terjadi berdiri di tepi jurang tempat dulunya berada dan Prabu bertarung seolah mengintai jawaban dari bumi dan angin. Kami berdamai. Tetapi benarkah demikian? Bebas dari kutukan leluhur? Gumam Mahesa suatu malam di bawah sinar bulan. Suara gamelan magis terdengar samar-samar dari menuju hutan terlarang. Ada sesuatu yang menunggu.
sesuatu yang akan menguji rekonsiliasi mereka untuk terakhir kalinya. Pagi itu Prabu Siliwangi melangkah ke hutan terlarang sendirian. Tanpa penjaga, hanya ditemani tongkat kayu tua dan mata percaya diri. Dari balik pepohonan yang menjulang tinggi, suara bisikan leluhur pun terdengar. Selesaikanlah perjalananmu, wahai raja. Di sisi lain, Mahesa juga berjalan menuju hutan yang sama seperti yang ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Dua pria yang dulu berjuang demi harga saya berdiri sekarang berdampingan menghadap batu tua ditulis dengan aksara Sunda kuno. Di sana kutukan tertulis yang digunakan untuk menghancurkan persaudaraan mereka. Anda cari apa, Mahesa? Tanya Prabu pelan. Tidak kemenangan. Hanya jawaban dan akhir dari balas dendam diwariskan. Dalam diam, mereka bersama angkat tangan untuk membaca doa leluhur. Hutan bergemuruh pelan. Batu tua retak lalu berubah menjadi hitam dan menghilang. Seolah-olah bersatu kembali dengan tanah. Tidak ada bersorak, tidak ada tanda-tanda kemenangan. Tapi pada hari itu ada dua darah yang punya waktu musuh akhirnya bersatu di pengampunan. Pemerintah Pajajaran tidak hanya aman dari perpecahan, tapi mewarisi pelajaran yang paling berharga. Bahwa kesuksesan tidak selalu ditentukan dengan kekuatan, tapi dengan ketulusan melepaskan amarah.